Halo semuanya, balik lagi di Apot Administrasi Publik Podcast bersama aku, Haya. Oke teman-teman, kali ini hostnya udah bukan lagi Kak Gali. Kali ini hostnya udah aku. Kenalin, nama aku Siti Kadzia Hai Lutfani, aku biasa dipanggil Haya. Aku Administrasi Publik Angkatan 2024. Oke teman-teman, podcast kali ini akan aku bawakan dengan tema Kegiatan Ramadan Mahasiswa Administrasi Publik. Dan tentunya aku gak sendirian nih, aku akan ditemenin seseorang dari Administrasi Publik Angkatan 2024 juga nih. Siapa lagi? Fadila. Yeay. Halo, kenalin, nama aku Siti Fadila, bisa dipanggil Dila, Administrasi Publik 2024. Oke Fadila, hai. Halo. Ini siang-siang gini kesindang ya. Gimana sih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kayak gimana? Alhamdulillah baik. Fadila gimana ini sekarang kuliahnya ya di tengah Ramadan ini? Gimana sih? Yang pasti sih lumayan menguras tenaga dan menguras pikiran juga ya. Siang-siang ke Untirta panas banget kan pastinya, dan itu menguras energi banget, apalagi PP kan. Jauh ya? Iya, lumayan sih. Semangat. Ya, terus ini kegiatan kamu di rumah nih, apa aja selama Ramadan ini? Selama Ramadan, kegiatan di rumah mulai dari sahur terlebih dahulu. Iya, sahur dimulai dari jam 3 sampai jam setengah 4. Nah, di jam setengah 4 ini sedang menunggu subuh, itu murojaah. Masya Allah, murojaah teman-teman. Itu teman-teman. Terus setelah subuh kalau ada MK pagi gitu, kita mulai siap-siap gitu, kayak mandi seperti itulah. Terus kalaupun siang itu pasti kayak menunggu, kayak cuma beres-beres doang sih palingan di rumah itu. Emang jarak rumahnya jauh banget? Enggak jauh banget sih, cuma 15 menit paling. Itu mah 15 menit guys, itu mah cuman jarak berapa doang ya, itu mah paling. Itu kalau misal kegiatan di perkuliahan ini apa sih yang kamu ikutin? Ada Hima AP sama UMKM Posmai gitu, yang aku ikuti dua itu sih. Nah, si Hima AP sama Posmai ini kegiatannya apa aja? Kalau Hima AP tuh kemarin tuh kalau di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan. Itu ada buka bersama. Kalau Posma itu banyak banget kegiatan. Apalagi kan forum Islam gitu. Pasti banyak kajian di masjid, buka bersama tentunya gitu. Terus banyak sekali dan kemarin pun di Posma itu ada namanya Porce. Apa Porce itu Posmai reaksi cepat, di mana Porce itu kayak membantu rekan-rekan yang sedang kena musibah, kena banjir, kena longsor. Kita dari rekan-rekan Posmai membantu dan mendonasikan uang ataupun kayak barang kayak baju, popok gitu, seperti itu kepada rekan-rekan yang terkena musibah seperti itu. Pas kemarin juga tanggal 17 Maret kita mengadakan donasi membantu rekan-rekan kita yang di Padarincang yang kena banjir dan longsor itu. Kita ke sana juga mendonasikan, bahwasanya kita dari Posmai walaupun sedikit ngasihnya, tetapi insya Allah kepedulian kita tersalurkan dan dana-dana tersebut kesalurkan dan digunakan dengan baik gitu. Dari pihak sananya juga memberitahukan bahwa dana ini terkumpul akan didonasikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, kayak yang butuh makanan tadi, kayak butuh baju, pakaian gitu, seperti itu. Dan Hima Per juga kan di sana juga ada himpunan mahasiswa Padarincang. Itu sangat-sangat terbuka tentunya kepada kita dan diberi arahan kepada anak Posma ini bahwa donasi ini mau diapakan, donasi ini mau diberikan kepada siapa, pastinya kepada yang membutuhkan tentunya ya. Terus anak Posma ke sana ke Padarincang ngituin donasi, dan di sana pun kami diberi kabar baik, alhamdulillah, katanya banyak yang memberi mereka donasi juga. Dan Himaper juga mengajak kita
mengajak kita untuk buka bersama anak-anak yang terkena banjir dan longsor gitu. Banyak banget ya kegiatannya, seru sih. Itu jadi panutan banget untuk teman-teman yang lain. Kita harus saling peduli ya sama orang-orang. Nah, dari sekian banyak kegiatan yang Fadilah jalani ya, gimana sih cara Fadilah untuk memanage waktu, memanage semuanya itu antara Hima AP, Fosmai, kegiatan di rumah dan lain-lain gitu, dan perkuliahan mungkin. Benar, betul sekali. Tentunya harus terjadwal dan tersusun dengan rapih dong. Pasti misalkan di nanti tanggal berapa ada rapat Hima, kayak rapat UMKM Posmai, tetapi itu waktunya bentrok. Jikalau itu terjadi, pasti memilih dong. Harus ada salah satu yang dikorbankan dong kalau seperti itu. Tetapi mana dulu yang sangat-sangat penting yang harus dilakukan? Kalau dengan memanage waktu dari awal kita susun dengan baik, misalkan dari pagi, dari siang sampai sore, sampai malam disusun dengan baik, pasti waktu tersebut ke manage dengan baik gitu. Akan terpakai waktu-waktu tersebut untuk diri sendiri juga tentunya gitu. Keren banget sih, bener banget. Kita tuh kalau misalnya banyak kegiatan gitu ya, harus kita terstruktur ya, kegiatan dari awal kita bangun sampai kita tidur lagi. Dan kalaupun itu bentrok, kita harus pilih prioritas mungkin yang paling urgent saat itu gitu ya. Sekali. Nah, kalau misalnya kendala itu apa aja sih selain kayak bentrok-bentrok gitu? Kendalanya itu cuma di waktu sih sebenarnya. Di waktunya itu kadang harus bisa membagi waktu gitu. Itu doang sih kayak kendalanya gitu. Cuma waktu sih sebetulnya. Ya, tadi juga kan Fadilah kasih tahu ya rumahnya jauh. Nah, Fadilah tuh rumahnya di mana sih? Di Kampung Cileung, Desa Kaduberem, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Lengkap banget ya ngasih taunya. Nah, itu di situ tuh kira-kira ada gak sih takjil yang favorit gitu, yang diminati banyak orang? Siapa tahu kan di sini ada yang mau dan tinggal di situ yang bingung nih mau beli takjil di mana sih yang enak gitu. Pasti kalau war takjil itu dari mulai jam 3 dong, dari jam 3 siang. Karena war takjil di sana tuh kayak rame banget, terus macet banget kalau war takjil itu. Ada di namanya di SMA 1 Ciamas, itu juga SMA saya sih tentunya. Terus di sana itu kayak banyak banget berjejeran jualan takjil, kayak kolak, kayak gorengan-gorengan, kayak capcin gitu, kayak es teh kayak gitu, banyak sekali gitu. Terus war takjil di sini tuh kayak macet gitu loh, macet banget. Kalau sore-sore itu sampai malam, sampai maghrib ya, tentunya sampai maghrib itu macetnya parah sih, bener. Tapi seru. Berarti enak-enak banget ya di sana. Nah, itu berarti kita kalau misalnya mau beli gitu ya, berarti benar sebelum asar dong. Iya, harus sebelum asar kita harus ke sana sih, benar. Seramai itu berarti. Seramai itu dan semacet itu, tapi seru banget, seru banget. Ya, menurut Fadilah nih, gimana sih pendapat Fadilah untuk teman-teman yang rumahnya jauh gitu ya, tapi dia males nih kuliah karena rumahnya jauh, itu pendapat Fadilah gimana sih? Kalau pendapat aku, kalau males itu dari diri sendiri ya. Harus kayak memotivasi diri sendiri bahwa kuliah itu perlu dan kuliah itu harus gitu. Dan lihat juga orang tua kita yang membiayai kita tentunya. Dan harus banyak-banyak bersyukur, orang-orang juga belum tentu ingin kuliah, belum tentu kebiayain kuliah gitu. Kenapa enggak gitu? Kalau kita ada niat baik, mau memperbaiki diri, mau mengangkat derajat orang tua tentunya, kenapa tidak? Kenapa kita harus malas-malasan gitu tuh. Tentunya kita harus semangat, bersyukur sudah bisa kuliah juga gitu tuh. Seperti itu. Pesan-pesannya untuk teman-teman yang masih malas karena rumahnya jauh nih apa? Harus tetap bersyukur tentunya, tetap bersyukur dan ingat orang tua sih. Ingat orang tua. Benar. Balik lagi ke awal gitu tuh. Iya, kembali dengan niat kita ya sebenarnya. Kalau misalnya mau rumahnya sejauh apapun, mau rumahnya beda kabupaten gitu ya. Betul. Karena banyak banget sih kebetulan ya yang angkatan kita juga dan angkatan-angkatan sebelumnya yang rumahnya lumayan jauh tapi tetap semangat untuk kuliah gitu kan. Betul. Harus tetap semangat dan harus tetap jalani terus. Apa yang kamu mulai harus kamu akhiri sih. Iya, benar. Oke teman-teman,
kali ini kita sudahi podcastnya ya. Terima kasih buat Fadilah yang udah mau diajak ngobrol-ngobrol, yang udah mau datang ke sini siang-siang kan ya, panas banget. Di sini panas banget guys. Ya, makasih banyak udah jauh-jauh juga ke sini, udah Sama-sama. berbagi sedikit ilmunya. Terima kasih Fadilah. Jangan lupa untuk selalu semangat kuliahnya ya, karena kuliahnya jauh juga. Betul, harus semangat sih tentunya. Iya. Semangat juga untuk menjalani hari-hari. Teman-teman juga yang nonton jangan lupa harus selalu semangat ya, walaupun di bulan Ramadan ini kita gak makan, gak minum, siang-siang gitu ya ngendarain motor, kuliah, kita gak boleh patah semangat. Kita harus tetap semangat. Contohnya kayak Fadila ini, kegiatannya banyak, tetap kuliah. Di bulan Ramadan ini tetap semangat juga gitu teman-teman. Oke, baik, terima kasih Fadila. Teman-teman juga terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk selalu semangat sih, kembali lagi itu, selalu semangat dan selalu produktif di bulan Ramadan ini. Bye, selamat berpuasa.